SMS, Tengku. Siapa SMS? Mana? Bukan. Saya mau tanya sedikit teman-teman. Boleh? Boleh. Ini kan kita sedang pemilu nih. Saya dengar Tengku Saf tahun 2007 waktu Bang Wandi kemarin naik sebagai calon gubernur dari independen, Tengku Saf saya dengar juga juru bicara beliau. 2012 waktu Bang Wandi kalah, dikalahkan sama Malun Doto waktu itu. Tengku Saf juga juru bicara beliau. Tahun 2017 lagi Tengku Saf masih ngotot dengan beliau. Kenapa? Apa alasan Tengku Saf kok harus sama Bang Irwandi terus? Ya, terima kasih. Pijakan saya itu iza rusyidal amru ila ghairi ahli, apabila menyerahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, itu tunggu kehancuran, kata Nabi. Maka saya membaca, selaku saya orang yang keterbatasan pendidikan, memang layak jiwa beliau, semangat beliau untuk memimpin Aceh ke arah yang lebih baik. Semangat Bang Wandi. Semangat Irwandi maksudnya. Iya. Benar apa yang Anda katakan, pada 2007 itu saya menjadi jurkam Irwandi Yusuf secara resmi untuk Pantai Barat Selatan. Iya. Jadi saya berkampanye di lapangan, di terminal, maksud saya di komplek terminal Kota Fajar. Beliau berjanji jika saya terpilih menjadi gubernur Aceh, maka seluruh anak yatim yang ada di Aceh itu saya bapaknya. Kemudian apabila saya terpilih menjadi gubernur Aceh, maka saya akan memperhatikan pendidikan pesantren ataupun daya. Jika saya terpilih menjadi gubernur Aceh, saya akan membenahi pengobatan masyarakat, artinya membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di kesehatan, di rumah sakit. Ya. Maka disitulah lahirnya program JKA, lahirnya program Badan Daya pada hari ini sudah menjadi dinas, dan adanya santunan untuk anak yatim. Kalau saya tidak salah 1.800.000 itu bukan per kakak anak yatim, per jiwa. Ini yang membuat hati saya tergugah. Maka pada tahun 2012 saya juga ikut berkampanye untuk beliau, demi orang fakir miskin, demi anak yatim, demi pembenahan Aceh yang lebih bagus ke depannya. Kemudian pada 2017 ini saya lebih bersemangat untuk kampanye untuk menjadi jurkam beliau di Pantai Barat Selatan ini. Kenapa? Karena pada 2012 itu saya pernah jumpa langsung dengan beliau, dengan Irwandi, di penginapan Yanayani Kota Fajar. Setelah saya bertemu dengan beliau sekitar 15 menit di kamar, apa kata beliau? Ini Tengku Saf, kita tetap naik, tetapi Tengku Saf jangan terkejut, kita tidak menang. Kita kasih semangat untuk tim-tim kita di lapangan, kita tidak menang. Beliau pada 2007 sudah tahu yang bahwa dia tidak menang. Bahkan saya tanyakan waktu itu, di Aceh Jaya Bang kan ada juga suara kita, mereka belum dengar kita. Nah, ini kita tetap naik, tetapi kita tidak menang. Nanti 2017 kita naik, insya Allah kita menang. Ini yang pernah saya ngomong langsung di kamar penginapan Yanayani. Nah, maka jelas apa yang saya prediksikan itu, ada pihak-pihak lawan politik yang menginginkan kursi Aceh 1 itu menggunakan intimidasi, menggunakan pembodohan, menggunakan janji-janji palsu. Kan ini yang saya lawan, demi masyarakat, demi generasi kita, demi Aceh yang lebih baik ke depan. Tidak ada di situ bentuk kepentingan finansi saya, tidak ada bayaran saya sebagai jurkam. Kalau saya jurkam bayaran, banyak kandidat lain yang sanggup bayar saya. Tapi kan tidak, karena tujuan saya memang untuk membawa masyarakat kepada arah yang lebih baik menurut pandangan saya dan menurut pandangan guru-guru saya. Allah buktikan pada hari ini, ulama karismatik Aceh, ulama tertua, bukan ulama-ulama muda, ulama tertua yang memang layak untuk diikuti, layak untuk mengeluarkan sebuah fatwa di Aceh. Al-Mukarram, Abu Tumin, Abu Blamblade. Beliau itu membuat satu seruan, satu amanah, satu maklumat yang dia keluarkan untuk memilih nomor 6
Alasannya persis seperti saya katakan tadi, karena lebih layak untuk memimpin Aceh, bukan jadi dia sudah melaksanakan itu. Yang sekian. Ini 2017 ini saya melihat Tengku Saf ini di dalam setiap kali kampanye itu sering mengangkat masalah pamflet Aswaja. Kalau menurut kami awam ini, Aswaja itu memang sudah milik kita. Jadi saya kira Aswaja itu ya biar aja lah ditempel mereka di sana. Jadi untuk apa kita urus-urus kali? Mungkin apa pertimbangan Tengku Saf kok Aswaja itu sepertinya alergi sekali Tengku Saf nengok di pamflet itu. Saya persoalan Aswaja itu, organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditempelkan kepada kandidat tertentu, itu insya Allah tidak membuat saya alergi. Cuma saya kasihan ya. terhadap Aswaja. Sementara Aswaja itu memang satu pengamalan umat Islam yang memang bernilai tinggi, nilai kebenarannya jelas, karena Aswaja itu beramal agama, mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat, mengikuti ulama, termasuk berpegang teguh kepada mujtahid, imam mujtahid. Nah, itu yang saya sayangkan. Kenapa nilai pengamalan agama yang begitu nilai tingginya ditempelkan kepada baliho yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan lokal. Jadi Aswaja itu kita tempel kepada baliho-baliho kandidat, nanti menjadi Aswaja musiman. Kenapa Aswaja musiman? Ada aturan di dalam pelaksanaan pemilu kada ini, kapan baliho itu dinaikkan, kapan itu diturunkan. Persis pada malam Minggu Tenang itu terhitung tanggal 12 misalnya 00, Ya. bukan tanggal 12, maksudnya jam 12.00 mulai memasuki Minggu Tenang, itu pamflet harus diturunkan, itu baliho harus diturunkan. Berarti Aswaja itu sudah diturunkan, dulu dinaikkan, maka jadilah dampak negatifnya daripada penempelan Aswaja itu kepada kandidat tertentu, Aswaja naik turun. Ini siapa yang bertanggung jawab? Satu. Kemudian yang kedua, saya juga termasuk salah satu dari alumni pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru saya memang orang ahli sunnah wal jamaah kerak. Kalau Gimana? Abu Haji Muhammad Syamar Fali almarhum Allahumma ufirlahu itu asli orang ahli sunnah. Yang Murid Abu Camblang Pidi. Abu Camblang Pidi yang sudah dikenal, yang sudah tenar tentang vokalnya. Itu kan guru saya. Iya. Apakah itu bukan orang Aswaja? Asli. Asli. Jadi kalau guru saya Aswaja, mana mungkin saya berpaham bukan Aswaja. Dikala saya orang Aswaja, kenapa label saya merasa memiliki Aswaja itu ditempelkan ke orang lain? Wajarlah saya ada agak-agak apa sedikit. Itu masalahnya. Karena itu kan perlu saya pertanyakan. Kenapa yang begitu mahal harganya ditempel, boleh saya katakan, kepada barang murah lah begitu. Barang Iya. musiman. 180.000. Nah, 180.000 cuma untuk dinaik turunkan label Aswaja itu. Itu yang saya sayangkan, bukan saya lebih. Berarti Tengku Saf ini bukan masalah dengan mualimnya saja ya. Bukan. Kalau masalah Aswaja ditempel ya. Ini kan mualim ini calon nih. Mualim itu kan panglima kita. Jadi banyak kalangan itu yang menilai mualim itu gagal mendampingi Zaini memimpin Aceh. Menurut Tengku Saf, kegagalan mualim itu di mana? Kenapa? Itu kalau menurut pandangan saya pribadi, Ya, kalau memang anak-anak yang masih kecil di rumah itu bisa dia bawa mobil. Tapi mobil yang dia bawa itu kan mobil-mobilan. Karena anak baru berumur 7 tahun, 8 tahun. Tapi ini kan kalau anak-anak masih berumur di bawah 8 tahun, di bawah 10 tahun, kita kasih sama dia mobil tronton, mana mungkin itu bisa jalan? Nggak bisa jalan. Persoalan Aceh ini sangat kompleks. Kita baru saja keluar dari konflik selama 25 tahun. Untuk membenahi Aceh ini dibutuhkan nilai-nilai intelektual, nilai-nilai kecerdasan. Jadi dalam pandangan saya tidak menilai orang lain, tapi saya yakin ini dimiliki oleh Irwandi.
sifat kesabarannya, sifat ketegasannya, kejujurannya. Tidak mau dia ceroboh dalam menandatangani satu-satu surat. Saya tahu persis itu, karena saya bukanlah sering, tapi pernahlah di kamar beliau. Cuma mungkin kawan-kawan yang tidak begitu kenal saya. Pernah saya di kamar beliau. Ada satu surat yang dia bawa untuk tagihan bayaran, kalau tidak salah saya, itu menyangkut dengan rekening PLN ataupun Telkom. Itu kan tidak bisa diolah. Memang tidak bisa diolah. Tapi beliau tidak teken. Besoknya baru dia teken. Itu bentuk kehati-hatian seorang Irwandi Yusuf. Itu pernah saya saksikan sendiri, bukan cerita orang. Nah, ini yang membuat saya menghimbau kepada masyarakat di setiap kompanya itu untuk mengantarkan kembali Irwandi kepada porsi yang telah dia pernah duduk. Manfaatnya untuk kita masyarakat. Itu pandangan saya. Ya, memang alasan bisa kita terima, logis. Tapi ini kan Bang Wandi ini naik dengan Pak Novan. Pak Nova, kalau dulu dengan Pak Nazar beliau kan, setelah dengan Pak Nazar, dengan siapa lagi yang tahun 2012 gagal? Muhyan Yunan. Dengan Pak Muyan. Terus sekarang dengan Pak Nova. Apakah Tengku Saf menilai pasangan beliau dengan Pak Nova itu pasangan serasi? Karena kita tahu Pak Nova itu kalau tidak salah dia MT ya. Yang jelasnya saya bilang dia bukan ilmu pemerintahan yang dia miliki. Sementara tugas wakil itu kan mengayomi intern pemerintahan Aceh nanti. Apakah sesuai menurut Tengku Saf dengan Pak Nova? Dalam pandangan saya, pasangan Irwandi Nova itu bukan pasangan serasi, tapi pasangan super sangat serasi. Super sangat serasi. Kenapa? Karena inilah bukti kehati-hatian, keikhlasan Irwandi untuk membangun Aceh ini. Pada pemilu 2007, Irwandi memilih wakilnya Nazar. Kenapa? Karena pada itu rakyat terpecah. Kedua-duanya itu adalah pejuang Aceh. Pihak Gerakan Aceh Merdeka, kemudian pihak Sentral Reformasi Aceh. Sentral Informasi Aceh yaitu SIRA yang dipimpin oleh Muhammad Nazar. Untuk menyatukan dua ummah ini, maka beliau menggayat Muhammad Nazar itu sebagai wakilnya. Kemudian pada 2012, beliau mengajak Kakanda Muhyan Yunan itu sebagai wakilnya. Kenapa? Karena Muhyan Yunan ini adalah orang teknis. Dia termasuk ahli jembatan, kalau saya dengar begitu, ahli bidang pembangunan jalan, dan pendidikannya itu di Nederland. Jadi Irwandi ini tidak mau dia nanti terbebani dengan urusan-urusan dinas yang mungkin dia tidak begitu paham. Nah, supaya lebih tersambung dengan kadis-kadis yang ada di Aceh ini untuk membangun jalan di Aceh, untuk membangun jembatan di Aceh, untuk membuka infrastruktur di Aceh. Maka kasih kepada ahlinya, itulah dipilih Muhyan Yunan. Pada 2017 ini beliau memilih Nova Iriansyah. Nova Iriansyah ini, beliau itu adalah pada hari ini kalau saya tidak salah, itu adalah ketua konsultan se-Indonesia. Satu republik ini beliau ketua konsultannya. Memang itu ahli ilmunya. Jadi lebih ringan kerja gubernur nanti. Bisa nanti untuk melebihi negara luar. Kenapa? Karena beban-beban yang ingin dijalankan oleh gubernur sudah ada wakilnya yang mampu. Maka itu alasan saya lebih serasi pasangan Irwandi ini dengan Nova, ketimbang nanti Irwandi mengambil wakilnya yang ahli di bidang sekolah pilot. Mau berapa orang jadi pilot? Nah, itu persoalannya. Kemudian dalam masalah pasangan Irwandi Nova ini tidak ada tempel-tempel macam cerita saya tadi, tempel-tempel aswaja. Nah, tidak. Itu masalah aswaja tadi perlu juga saya tambahkan. Saya setuju juga kalau aswaja itu ditempel semua. Karena nomor satu itu Tarmizi Karim dengan Mak Salmina aswaja. Aswaja. Yang kedua Zakaria Saman itu aswaja.
kemudian Abdullah Putih itu Aswaja, Dr. Zaini orang Aswaja, ke-6 kandidat Aceh itu memang nenek endatunya semua orang Aceh. Kenapa ditempelkan kepada nomor tertentu? Ini yang saya sampaikan. Itu yang memberatkan. Yang memberatkan saya. Makanya saya sampaikan dalam kampanye untuk pencerdasan. Jangan dilakukan pembohongan berkelanjutan terhadap rakyat yang pada hari ini beginilah sikonnya. Berarti super sekali